Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mengawali presentasi pada hari ini dengan tema Bank Sentral di Indonesia. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Ratnadia Lestari dengan NIM 40219260 dan yang kedua ada saya sendiri Tara Sabriana dengan NIM 40219277. Yang pertama, pengertian Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari bank itu sendiri. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana bagi masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank dalam rangka pengerahan dana masyarakat melalui perbankan. Selanjutnya adalah tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki 3 tugas pokok yang diantaranya yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelayakan sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi bank. Setelah mengetahui apa saja ketiga tugas pokok dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai fungsi dari ketiga tugas tersebut. Yang pertama, fungsi dari tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan rupiah. Dalam rangka melaksanakan fungsinya di bidang moneter yaitu menjaga kestabilan rupiah, maka Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, nilai tukar, serta memelihara dan mengelola devisa nasional. Lalu, fungsi dari tugas kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran. Hal ini dilakukan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Lalu yang ketiga, fungsi dari tugas mengatur dan mengawasi bank yaitu sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia seperti yang telah ditentukan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selanjutnya adalah kewajiban dan kewenangan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia sebagai lembaga independen memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas Bank Indonesia tersebut diintegrasikan dan diwujudkan dengan bauran kebijakan. Bauran kebijakan merupakan bentuk stabilitas moneter yang didukung dengan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Pada kesempatan kali ini, kewenangan dan kewajiban Bank Indonesia saya jelaskan dalam 4 klasifikasi. Yang pertama tentang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi bank, dan yang keempat berkaitan tentang hubungan pemerintah dan hubungan internasional. Dalam hal menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yakni dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Secara umum, yakni menjaga kestabilan nilai rupiah, merumuskan melaksanakan kebijakan moneter, nilai tukar, dan memelihara dan mengelola devisa nasional. Dalam hal menetapkan, yakni menetapkan sasaran-sasaran moneter,
dengan tetap memperhatikan lalu lintas kebijakan dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi dan arah pembangunan. Yang selanjutnya dalam hal melaksanakan pengendalian, yakni pengendalian dalam operasi pasar terbuka, baik pasar rupiah atau valuta asing, menetapkan tingkat diskontro, menetapkan cadangan wajib, dan pengaturan terhadap kredit dan pembiayaan. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam pasal 15-23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menjelaskan bahwa kewenangan BI antara lain adalah melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, meminta kewajiban penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan kewenangan untuk menetapkan penggunaan alat pembayaran yang sah, di mana BI sepenuhnya berwenang mengeluarkan dan menghasilkan uang. BI juga berwenang untuk menetapkan jenis uang, uang kertas atau uang logam, harga, ciri uang yang diterbitkan, bahan uang logam tersebut, harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan baku yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. BI juga memiliki kewenangan untuk mencabut, menarik, dan memusnahkan uang tersebut dari peredaran. Lebih luas lagi mengenai kewenangan BI di dalam hal sistem pembayaran yang sah, BI ini memiliki kewenangan untuk memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral, serta menyelenggarakan clearing antar bank, melaksanakan program pengembangan sistem pembayaran nasional, dan BI menjalankan peningkatan efisiensi dan sistem pengawasan untuk perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. BI juga menetapkan tentang pencabutan, penarikan, pemusnahan uang yang beredar, diikuti dengan pemberian pengganti dengan nilai yang sama. Kewenangan dan kebijakan Bank Indonesia dalam mengawasi dan mengatur bank. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS menyebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, BI berwenang penuh untuk menetapkan, memberi, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha dari bank, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran bank. Yang kemudian dirubah, di mana fungsi Bank Indonesia dalam pengawasi perbankan diatur dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa dalam ketetapan tersebut, tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013. Hal ini mengakibatkan peran BI dipangkas dan lebih difokuskan kepada kebijakan moneter, pengendalian inflasi, dan nilai tukar untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Adapun campur tangan Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI tahun 2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan agar mampu untuk mengatasi resiko sistemik akibat gagalnya lembaga atau pasar keuangan yang berpotensi menimbulkan krisis perekonomian. Dan dalam hal ini, Bank Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank dalam mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Dengan pertimbangan bahwa kesulitan bank tersebut akan berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Pendanaan fasilitas pembiayaan darurat ini dianggap sebagai beban pemerintah dan diambil dari APBN. Kewenangan BI lainnya tentang menetapkan dan melaksanakan hubungan dengan pemerintah dan hubungan internasional. Kewenangan BI menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam pemerintahan, BI memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai APBN, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. BI juga memiliki kewenangan untuk terlibat dan membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. BI juga berwenang untuk membeli surat utang negara berjangka pendek dalam rangka memberikan fasilitas pembiayaan darurat untuk operasi pengendalian moneter. Dalam hubungan internasional, dijelaskan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, di mana Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. BI dalam hal ini bergerak untuk dan atas nama pemerintah
dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Dijelaskan pula mengenai kewajiban Bank Indonesia dalam hubungan tersebut. Dalam hal akuntabilitas dan anggaran, Bank Indonesia berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah setiap awal tahun anggaran. Berkewajiban menyampaikan laporan triwulan, perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR dan pemerintah, dan berkewajiban pula menyampaikan laporan tahunan dan triwulanan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dan mencantumkan ringkasan dalam berita negara. Secara umum, laporan Bank Indonesia berisi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pada tahun sebelumnya, rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Bank Sentral di Indonesia, yakni Bank Indonesia, mulai dari tugas, kewenangan, serta kewajibannya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.